Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh mahasiswa UT dimanapun teman-teman berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita sampai di pertemuan sesi ke-8, teman-teman. Di sesi ke-8 ini kita akan mempelajari tentang manajemen perubahan dan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM kontemporer. Lalu kepemimpinan super dan pemberdayaan. Nanti teman-teman bisa baca materi inisiasinya di modul asas manajemen edisi kedua. Penerbitnya dari Universitas Terbuka. Nah, pada sesi ini diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi dan menganalisis manajemen kontemporer atau manajemen modern. Jangan lupa teman-teman berpartisipasi dalam forum diskusi ke-8 dan berlatih mengerjakan tes formatif atau kuis ke-8. Nah, supaya teman-teman lebih siap dalam menghadapi ujian akhir semester. Sebelum itu, saya akan paparkan sedikit materi terkait sesi ke-8 ini. Saya sampaikan sedikit, nanti teman-teman silakan melanjutkan membaca modul materi inisiasi. Oke, teman-teman, berbagai perubahan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi telah memicu para ahli untuk memutuskan konsep-konsep dan pemikiran yang kemudian diberikan sebagai istilah yang menggambarkan bagaimana organisasi itu dikelola. Para anggota organisasi digerakkan dan hubungan-hubungan antar organisasi semuanya dilakukan untuk dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Oke. Perubahan dapat disebabkan oleh dua faktor dominan ya. Ini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu ada yang disengaja maupun tidak disengaja. Nanti silahkan selengkapnya baca materi inisiasi. Lalu faktor kedua ini ada perubahan faktor yang disebabkan oleh faktor eksternal. Ini biasanya ada tuntutan atau dinamika di luar organisasi yang memaksa organisasi untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi. Seperti di dunia pendidikan ya, adanya pandemi ini tentu saja memaksa sebuah organisasi atau perguruan tinggi untuk melakukan penyesuaian dalam proses pembelajaran. Oke. Oleh karena pentingnya perubahan dalam skala perorangan ataupun perusahaan atau masyarakat, khususnya di Indonesia, mendorong ini Bapak Renal Kasali, seorang pemikir organisasi dan manajemen terkemuka di Indonesia, mendirikan rumah perubahan. Nah, pemikiran-pemikirannya banyak nih dituangkan dalam berbagai buku dan tulisan berkaitan dengan perubahan-perubahan sikap dan organisasi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Berger, manajemen merupakan pada dasarnya adalah suatu yang berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dengan cara menyelaraskan organisasi dengan pasar di mana organisasi itu beroperasi. Lalu bagaimana aliansi tersebut dapat mendorong organisasi menjadi lebih tanggap dan efektif dibanding dengan para pesaingnya ya. Lalu ini ada setidaknya 5 tipe orang-orang dalam perusahaan yang berkaitan dengan adanya program manajemen perubahan di dalam organisasi. Tipe-tipe ini memperlihatkan karakteristik yang berbeda, oleh karena itu harus diperlakukan secara berbeda. 5 tipe tersebut adalah agen perubahan, agen of change ya. Ini lalu ada manajer perubahan, fasilitator perubahan, penahanan perubahan dan penolak perubahan. Nah, setiap manajer ini harus terbiasa ya, harus siap beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dinamika organisasinya, baik itu internal maupun eksternal. Nah, ini pengelolaan sumber daya manusia menurut Bahaudin membagi perkembangan pengelolaan sumber daya manusia ini ke dalam 5 generasi, yaitu generasi pra-manajemen personalia, yang kedua manajemen personalia itu sendiri, lalu yang ketiga manajemen sumber daya manusia atau human resources management, lalu manajemen strategik sumber daya manusia, dan generasi manajemen perangkat otak atau brainware management.
Nah, ini ada kepemimpinan. Nah, teman-teman, kepemimpinan ini merupakan salah satu fungsi manajemen ya. Pada hakikatnya adalah usaha untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut mau bergerak atau bekerja, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pimpinan organisasi atau perusahaan. Nggak semua orang punya leadership di dalamnya. Tapi kalau kita nggak punya gimana Bu? Gitu. Bisa nggak kita jadi leader? Bisa, asal itu dilatih, diasah, dikembangkan, setiap hari dipraktekkan, baca buku, terus praktek dari yang terkecil sampai ke besar. Paling tidak menjadi pemimpin bagi diri sendiri dulu ya, baru bisa teman-teman nanti melakukan perkembangan selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tipe kepemimpinan, yaitu ada otoriter, demokratik, dan gaya bebas. Nah, ini ada anak-anak muda zaman sekarang ya, biasanya kepemimpinannya udah uh, demokratik dan gaya bebas ya. Kita ada di pemerintahan yang punya banyak menteri yang masih muda gitu kan, punya jiwa-jiwa muda, visioner ya. Lalu ini ada sifat kepemimpinan, nah, ada karismatik, visioner, dan transformatif. Lalu ada pemimpin super. Wah, ini maksudnya super apa ya? Gitu. Bukan super seperti superhero, tidak. Pemimpin super ini adalah seorang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa, sehingga dengan apa yang dimilikinya dapat mempengaruhi dan mendapatkan kepatuhan dari bawahan atau anggota organisasi. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri atau 9 macam peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin dengan karakteristik kepemimpinan super. Silakan teman-teman selanjutnya baca materi inisiasi ya teman-teman. Dari saya mungkin cukup sekian untuk materi yang saya sampaikan. Teman-teman selanjutnya silakan baca materi inisiasi, lalu dikerjakan sesi diskusi terakhir pertemuan kita hari ini. Dan dari saya, semoga teman-teman sukses, lulus tepat waktu, karirnya juga baik, dan tentu saja bisa menerapkan fungsi manajemen dan punya pengetahuan ya, tinggal diimplementasikan aja nanti di tempat pekerjaannya, di organisasinya, sehingga fungsi-fungsi manajemen yang sudah teman-teman pelajari bisa dijalankan, bisa diimplementasikan, dan jadilah leadership yang baik. Tadi syukur-syukur teman-teman bisa menjadi kepemimpinan super ya. Ya, itu butuh proses, butuh waktu, nikmati prosesnya. Selamat berkarya di organisasi atau di perusahaan teman-teman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.